Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan membahas sedikit fakta-fakta dari John Lennon, musisi legendaris dari band The Beatles. John Winston Lennon adalah seorang berkebangsaan Inggris yang lahir di Liverpool pada 9 Oktober 1940. Namanya sangat dikenal dunia hingga kini. Ia memulai kiprah bermusiknya pada tahun 1957 bersama dengan The Quarrymen Band. Kemudian, seiring perjalanan bermusiknya, band tersebut mulai berganti nama menjadi The Beatles pada tahun 1960. Kesuksesan mulai dirasakan seiring dengan lagu-lagunya yang mampu menembus industri musik Amerika Serikat. Penggemarnya pun tersebar di mana-mana, bahkan sampai ada yang fanatik mengejar-ngejar ke manapun mereka pergi. Terlepas dari suksesnya band besar ini, pada akhirnya kisah kelam harus menemui John Lennon yang harus tewas ditembak fansnya sendiri yang mengalami gangguan jiwa. Berikut merupakan beberapa fakta lain tentang John Lennon yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, ia adalah seorang anggota paduan suara, anak pramuka dan sangat menyukai permainan monopoli. Siapa yang sangka bahwa dulunya seorang John Lennon adalah anggota paduan suara di gereja Saint Peter Church di Liverpool, Inggris. Selain itu, ia juga merupakan anggota pramuka dan menjadi pasukan pramuka ketiga Allerton Boy. Masa kecilnya cukup menyenangkan seperti kebanyakan anak lainnya. Bahkan hingga dewasa dan berkarya bersama The Beatles, ia sering menghabiskan waktu bermain monopoli. Ia sangat menyukai permainan ini dan sering ia mainkan saat berada di hotel maupun pesawat. Selanjutnya, John Lennon adalah personel The Beatles terakhir yang belajar menyetir. Seorang John Lennon dikenal sebagai pengemudi yang buruk oleh teman-temannya. Lennon mendapat SIM-nya pada usia 24 tahun, tepatnya pada 15 Februari tahun 1965. Ia benar-benar menyerah dalam urusan mengemudi mobil ketika mengalami kecelakaan dan menghancurkan Aston Martin pada tahun 1969 di Skotlandia. Saat itu ia sedang berkendara dengan istrinya Yoko Ono dan kedua anaknya Julian dan Kyoko. Kecelakaan itu mengakibatkan ia harus mendapatkan 17 jahitan. Sehingga sejak saat itu ia lebih memilih menggunakan supir ketika bepergian. Selanjutnya, terakhir kali Lennon bertemu dengan Paul McCartney adalah pada tanggal 24 April 1976. Lennon dan McCartney sempat mengalami hubungan yang kurang baik dan memanas karena urusan kepemimpinan band tersebut. Lennon tidak senang jika McCartney mengambil alih kepemimpinan band itu dan membenci proyek-proyek yang dipimpin McCartney, seperti film Magical Mystery Tour dan Let It Be. Pada tahun 1976, McCartney mengunjungi apartemen Lennon di New York. Mereka menonton Saturday Night Live bersama dan seorang produser, Lorne Michael, sambil bercanda menawari The Beatles $3.000 untuk datang di acara itu. Lennon dan McCartney hampir naik taksi ke acara tersebut, tetapi mereka tidak melakukannya. Jika terjadi, maka itu akan menjadi momen yang sangat bersejarah. Selanjutnya, ia adalah satu-satunya The Beatles yang tidak sebetulnya menjadi seorang vegetarian. Dimulai dari George Harrison sebagai orang pertama yang menjadi vegetarian, dan pada tahun 1965 ia secara resmi menjadi vegetarian. Kemudian beberapa tahun kemudian diikuti oleh Paul McCartney karena alasan spiritual. Selanjutnya adalah Ringo yang menjadi vegetarian bukan karena alasan spiritual, seperti Paul dan George, tetapi karena masalah kesehatan. Lalu terakhir adalah Lennon yang tidak serius menjadi vegetarian dan ia selalu mencari berbagai cara agar bisa makan daging. Selanjutnya, Lennon benar-benar membenci suaranya sendiri. Masalah percaya diri memang bisa menyerang siapa saja, tak terkecuali salah satu penyanyi terhebat dalam sejarah musik rock ini yang membenci suaranya sendiri. Lennon tidak menyukai suaranya dan suka mendengarkan ulang rekamannya 2 kali. Ia sering meminta produser band George Martin untuk mengakali suaranya sambil berkata, "Can you smother it with tomato ketchup or something?" Selanjutnya, Lennon tidak pernah puas dengan hasil rekaman The Beatles. Pada suatu malam setelah beberapa tahun band tersebut bubar, Lennon bertemu dengan mantan produsernya, George Martin. Ia mengatakan padanya apakah mereka bisa mengulang rekaman untuk seluruh lagu The Beatles. Martin benar-benar terkejut dan bertanya kepadanya, bahkan untuk lagu Strawberry Fields Forever. Lalu ia menjawab, justru terutama lagu Strawberry Fields Forever, dia tidak habis pikir mengapa Lennon ingin mengulang semua rekaman lagunya. Selanjutnya, orang terakhir yang diam-diam mengambil foto John Lennon adalah seorang fotografer, Paul Gores. Pada detik-detik akhir hidupnya, Lennon diketahui menandatangani sebuah album untuk orang yang akan membunuhnya beberapa jam kemudian. Momen itu diabadikan oleh fotografer amatir Paul
pada 8 Desember 1980. Saat itu Lennon menandatangani salinan album terbarunya Double Fantasy untuk Mark David Chapman. Kemudian pada hari yang sama, saat Lennon kembali dari studio rekaman, ia ditembak mati oleh Chapman, orang yang sama yang dengan baik hati dia tanda tangani albumnya. Baiklah, itulah fakta-fakta dari John Lennon. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.